Hello my students, how are you today? Yes, semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat selalu ya sayang. Nah, pagi ini setelah libur 2 hari kemarin, siapa yang sudah bangun pagi dan sudah mulai membuka classroom? Ya, Mem bangga, bagus. Jadi, bagi anak-anak Mem yang sudah mulai belajar pagi hari, lakukan selalu kebiasaan baik ya sayang. Bagi yang belum, ayo dimulai supaya kamu terbiasa belajar di pagi hari. Nah, Mem menyapa anak Mem yang sedang menonton video ini. Siapapun yang sedang menonton video pagi ini, ya, atau nanti malah siang atau malam, semoga kalian bisa mengerjakan tugas dan materi yang sedang memberikan ini bisa benar-benar kamu pahami. Jadi didengarkan dengan sebaik-baiknya ya nak. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa. Nah, kali ini doanya kita buat doa Salam Maria ya nak, supaya kamu tidak lupa. Nanti kamu ikuti ya nak. Baik, kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu kepada kami hingga pagi ini. Kami bangun dan bisa belajar dengan baik. Tuhan Yesus berkatilah kami, orang tua kami, keluarga kami dimanapun berada. Limpahkanlah berkat untuk kami semua dan buatlah agar setiap yang kami kerjakan berkenan di hadapan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Nah, pagi ini untuk semua anak-anak Mem, dilihat tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi tentang usaha pelestarian kekayaan hayati, hewan dan tumbuhan dengan penuh kepedulian. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan poster, siswa dapat mengetahui berbagai cara penghematan energi. Yang ketiga, dengan wawancara, siswa dapat mengetahui mengenai kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan. Nah, setelah mendengarkan penjelasan ini nanti, Mem harap kalian bisa mengerti dan tujuan pembelajaran tadi bisa terwujud. Baik. Pemanfaatan alam oleh manusia. Kamu bisa lihat gambar itu kan, Nak? Nah, di situ ada gambar apa? Iya, itu salah satu cara mengolah sesuatu yang disediakan alam. Namun, cara pengolahannya bagaimana? Baik atau tidak? Iya. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan sering menyebabkan kerusakan lingkungan. Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik, yaitu tanah, dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan barang tambang. Manusia juga memanfaatkan lingkungan abiotik seperti hewan untuk dibudidayakan guna diambil daging, susu, bulu, dan kulitnya. Selain itu, manusia juga memanfaatkan tumbuhan dijadikan obat, bahan untuk kerajinan, dan bahan bangunan. Amati kegiatan manusia di bawah ini. Di situ bisa kita lihat ada yang sedang menebang pohon. Menebang pohon itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Jika menebang pohon dengan cara tebang pilih, maka itu adalah tindakan yang baik. Sedangkan jika menebang pohon sembarangan, mau muda mau yang tua pohonnya semua dihabiskan, itu adalah tindakan yang tidak baik karena merusak lingkungan hutan. Kemudian kita lihat ada gambar sedang memberikan pupuk atau menyiram hama ya. Boleh antara dua itu. Artinya tindakan tersebut baik. Namun
jika dia menggunakan racun yang sangat merusak lingkungan atau pestisida yang dia gunakan tidak sesuai, maka dia juga bisa merusak lingkungan. Karena setiap yang terkena pestisida akan mati, bahkan tanah yang terkena akan mengakibatkan tanah tersebut menjadi tanah yang tidak gembur lagi karena sudah mengandung racun. Kemudian ada sedang menembak hewan itu ya. Nah, biasanya itu adalah perburuan. Memburu hewan-hewan liar merupakan tindakan yang tidak baik karena membuat hewan punah. Kemudian ada lihat terumbu karang ya. Sebaiknya tindakan kita terhadap alam laut adalah menjaga kelestariannya dengan cara melakukan merawat terumbu karang dengan tidak sembarangan mengambil atau tidak melakukan peledakan bom kepada, misalnya saat mencari ikan tidak melakukan bom, atau tidak membuang sampah sembarangan di laut sehingga laut tetap bersih, terumbu karang tetap indah, dan hewan-hewan di laut masih bisa tetap berkembang biak dengan baik. Kemudian kita lihat ada kendaraan ya, anak-anak menutup hidung, artinya kendaraan tersebut membuat polusi. Nah, kita upayakan seminim mungkin menggunakan bahan bakar jika perlu, lalu kita akan membuat lingkungan udara menjadi bersih dan sehat. Iya. Kemudian ada gambar sungai ya, di situ menangkap ikan dengan cara menggunakan kapal kecil, biasanya menggunakan jala atau jaring, dan itu perbuatan yang tidak merusak, artinya itu sangat baik untuk lingkungan. Selanjutnya, dampak perubahan lingkungan itu terhadap ekosistem. Yang pertama, jika melakukan penebangan dan pembakaran hutan, maka hewan menjadi kehilangan tempat tinggal. Jika menggunakan bahan kimia atau pestisida berlebihan, maka tumbuhan akan terganggu, lalu mencemari lingkungan, dan hewan-hewan semuanya akan mati, termasuk hewan yang menguntungkan tumbuhan, misalnya cacing. Kemudian eksploitasi sumber daya laut, contohnya misalnya mengambil terumbu karang dan hewan-hewan laut yang semuanya dia lakukan dengan merusak laut, maka ekosistem laut menjadi terganggu. Lalu perpindahan penduduk ya, selalu berpindah-pindah, itu mengakibatkan pencemaran lingkungan karena manusia membuka tempat atau lahan untuk tempat tinggal, membuat lingkungan hutan menjadi tercemar karena manusia banyak membuang sampah menggunakan alat-alat rumah tangga. Kemudian penggunaan kendaraan bermotor membuat polusi udara. Terkadang ada sepeda motor yang suaranya sangat bising, itu juga membuat polusi suara. Kemudian perburuan liar, itu mengakibatkan kelangkaan hewan. Yang terakhir, perusakan terumbu karang, maka ikan menjadi kehilangan tempat tinggal dan terumbu karang tidak indah lagi. Ya, hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, kita lihat kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia. Maksudnya itu apa? Ya, semua aktivitas pekerjaan yang berpengaruh terhadap lingkungan. Maka setiap yang kita lakukan, aktivitas itu akan berdampak baik positif maupun negatif. Nah, apa saja kegiatan yang bisa merusak ekosistem lingkungan? Ya, tadi contoh-contohnya ada di gambar: penebangan hutan liar, perburuan liar, penggunaan pestisida berlebihan, dan kerusakan pada terumbu karang. Lalu apa arti penting lingkungan tersebut untuk manusia? Nah, lingkungan merupakan daya dukung tempat tinggal ya. Lingkungan tersebut manusia melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Baik,
Untuk mengetahui tentang kegiatan manusia dalam memanfaatkan lingkungan, kita bisa mencari informasi dengan melakukan wawancara. Nah, wawancara itu terdiri dari narasumber dan pewawancara. Cara yang dapat dilakukan untuk melakukan wawancara yang pertama dengan cara membuat daftar pertanyaan tentang memanfaatkan lingkungan. Contohnya sebagai berikut. Lalu kita mencari narasumber, orang-orang di sekitar untuk menanyakan tentang apa saja perilaku yang mereka lakukan di sekitar tempat tinggal yang dapat merusak lingkungan. Lalu hasil wawancara kita tuliskan ke dalam tabel berikut nama narasumbernya. Lalu kita buat kesimpulannya. Nah, ada banyak cara yang dilakukan untuk mencegah atau untuk mengatasi dampak kerusakan lingkungan. Salah satunya dengan membuat poster. Poster dibuat untuk membuat agar kesadaran masyarakat meningkat tentang mengatasi atau mengurangi kerusakan lingkungan. Poster itu merupakan salah satu media yang digunakan untuk mengajak masyarakat melakukan sesuatu hal yang positif. Misalnya seperti gambar. Di dalam gambar tersebut, poster itu menunjukkan tentang hemat energi. Ya, kemudian salah satu penghematan energi dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Nah, cara-cara memanfaatkan barang bekas bagaimana? Apa-apa saja yang bisa kita buat? Iya, ada banyak benda-benda yang kita buat untuk memanfaatkan kembali barang bekas tersebut. Nah, contoh penghematan energi yang pertama, jalan kaki ke tempat yang dekat. Kemudian mematikan televisi jika tidak ditonton. Mematikan keran jika sudah penuh ember atau tempat penampungan air. Nah, sampai di sini dulu anak-anak mem. Semoga kalian berkenan dan memahami materi kita pagi ini. Salam sehat, terima kasih. See you.